Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Rafa Pramudia. Aku dari jurusan Hubungan Internasional kelas B dengan NIM 2401 12 6239. Nah, jadi hari ini aku ingin membahas tentang tugas sosiologi mengenai deviance, deviant, dan crime. Jadi, stay tune ya semuanya. Dadah! Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas 3 materi mengenai deviance, deviant, dan crime. Nah, jadi kita akan membahas ini satu persatu mulai dari deviance. Mungkin teman-teman belum tahu, jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama tahu pengertian dari ketiga materi ini. Yang pertama, teman-teman tahu nggak sih apa itu deviance? Deviance adalah perilaku atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma sosial ini dapat berupa aturan tidak tertulis maupun aturan tertulis. Aturan tertulis atau aturan resmi berupa peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Terus ada aturan tidak tertulis. Ini biasanya meliputi kebiasaan maupun adat istiadat yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada contoh dari deviance. Contoh yang pertama, misalnya jika seseorang mencuri barang di sebuah toko, itu adalah tindakan deviance karena melanggar hukum yang berlaku. Namun, jika seseorang berpakaian berbeda dengan khalayak umum atau berbeda dengan kebanyakan orang, itu juga bisa dianggap sebagai deviant meskipun tidak melanggar hukum. Deviance tidak selalu buruk. Terkadang perilaku menyimpang menjadi cara untuk mengubah norma-norma sosial yang dianggap tidak adil dalam masyarakat. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai deviance. Selanjutnya, yang penjelasan kedua kita akan membahas mengenai deviant. Nah, tadi kan kita udah sebenarnya deviance ini merupakan satu ikatan dengan deviance. Perbedaannya, deviance merupakan pelaku yang melakukan deviance. Jadi orang yang melakukan perilaku deviance disebut sebagai deviant. Label ini diberikan oleh masyarakat berdasarkan tindakan yang mereka lakukan. Menjadi deviant bisa membuat seseorang mengalami stigma atau pengucilan dari kelompok sosial. Contoh dari deviance ini sendiri, jika seseorang dikenal sebagai pencuri, masyarakat mungkin akan menjauh darinya dan memberi label negatif. Ia akan dicap sebagai penjahat di lingkungan dia berada. Namun, ada juga orang yang bangga dengan label yang mereka dapati dan menganggapnya sebagai bagian dari identitas mereka. Nah, untuk penjelasan terakhir di sini ada crime. Crime adalah kejahatan. Mungkin teman-teman udah tahu apa sih itu kejahatan. Kejahatan mungkin sering kita jumpai pada kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Namun, crime atau kejahatan dalam konteks sosiologi adalah bentuk khusus dari deviance yang dilarang hukum. Kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum seperti penjara dan denda. Kejahatan dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu kejahatan ringan dan kejahatan berat. Kejahatan ringan atau misdemeanor seperti pelanggaran lalu lintas ataupun pencurian-pencurian kecil yang terjadi. Yang kedua ada kejahatan berat atau felony seperti pembunuhan ataupun pemerkosaan, lalu ada pencurian besar-besaran. Pokok dalam konteks yang besar seperti pencurian yang direncanakan, pembunuhan. Contoh dari crime atau kejahatan ini sendiri mungkin dapat saya contohkan seperti mencuri mobil. Mencuri mobil melanggar hukum.
dan dapat dihukum penjara karena melanggar dari peraturan dan perundang-undangan. Nah, tadi kan udah masuk ke 3 penjelasan materinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan antara deviance dan crime. Deviance tidak selalu ilegal. Bisa jadi perilaku yang dianggap aneh dalam masyarakat saja. Kalau crime selalu ilegal dan melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum. Jadi, deviance itu tidak selalu buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau crime sudah pasti buruk karena melanggar hukum dan peraturan yang ada. Jadi, untuk merangkum ketiga penjelasan tadi, mungkin dapat saya simpulkan deviance adalah perilaku yang menyimpang dari norma. Terus deviance adalah orang yang melakukan perilaku tersebut. Lalu crime adalah jenis deviance yang dilarang oleh hukum dan memiliki konsekuensi legal dari negara atau tempat kita berada. Lalu mengapa ketiga penjelasan ini penting? Memahami deviance dan crime membantu kita melihat bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana norma serta hukum mempengaruhi perilaku individu. Ini juga memberi kita wawasan tentang bagaimana label dapat mempengaruhi identitas seseorang dalam masyarakat. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai deviance, deviant, dan crime. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.